Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada setiap hambanya, maupun hambanya berdosa, sering bermaksiat kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala nikmat-nikmat yang kita butuhkan di dunia ini. Allah tidak pernah bersuuzon kepada kita. Allah senantiasa berhusnuzon kepada kita selaku hambanya akan bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Salawat dan serta salam tetap curahkan kepada sang reformasi Islam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Berkat beliaulah kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita takut-takut dalam beribadah. Ini adalah berkat perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhir yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya Al-Fakir akan membawakan suatu tema yang berjudul keajaiban dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang mampu, kita harus senantiasa bersedekah, memberikan harta kita, sebagian harta kita yang kita dapat, sebagian rezeki kita. Karena banyak keajaiban-keajaiban bersedekah, salah satunya yang mana yang pernah diriwayat, sebagian riwayat, yaitu cerita kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam sedang mengajar para muridnya di majlis taklim Nabi Daud alaihissalam. Dan ketika itu malaikat maut turun menghampiri Nabi Daud alaihissalam. Tentu Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi, beliau tahu itu adalah malaikat yang menghampirinya. Dan Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada malaikat maut tersebut, "Ajitani qabdan anzaira?" Wahai malaikat, engkau datang ke sini, apakah engkau ingin mencabut nyawaku ataukah engkau ingin menziarahiku? Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Allah Daud alaihissalam, aku datang ke sini memberikan suatu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud bertanya, informasi apa? Malaikat maut menjawab bahwasanya di antara seluruh murid-murid engkau ada satu orang yang 10 hari lagi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya.
Siapakah dia? Kata Nabi Daud alaihissalam. Dan malaikat maut pun menunjuknya. Bukankah dia, kata Nabi Daud alaihissalam, bukankah dia masih muda, wahai malaikat maut? Kalau tidak salah 10 hari lagi usianya genap 20 tahun. Apakah engkau tidak salah mencabut nyawanya? Dia itu masih muda. Apa kata malaikat maut? Ya, itulah yang dalam catatannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 10 hari lagi dia genap 20 tahun, dan aku malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Dan ketika itu Nabi Daud alaihissalam mendengar informasi dari malaikat maut. Nabi Daud alaihissalam terus memperhatikan muridnya, memperhatikan lebih muridnya itu, karena muridnya ini satu-satunya murid yang rajin dalam belajar, rajin dalam beribadah, rajin dalam bersedekah. Dan ketika di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah hari ke-9, apa kata Nabi Daud? Nabi Daud pun, apakah ini hari terakhirku berjumpa ataupun bertemu dengan muridku? Ketika hari 10, Nabi Daud mengisi suatu majelis dengan para muridnya. Dan ketika di majelis itu, muridnya itu hadir di majelis itu. Dan Nabi Daud terheran, apakah ini hari ini pertemuan terakhir aku bersama muridku? Ketika itu di hari ke-11 muridnya masih mengikuti pengajian. Hari ke-12, hari ke-13 muridnya pun masih. Dan ketika itu Nabi Daud alaihissalam didatangi lagi oleh malaikat maut. Tentunya Nabi Daud alaihissalam tahu bahwa itu adalah malaikat maut, adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam bertanya lagi kepada malaikat, "Ajitani qabdan am za'iran?" Wahai malaikat, engkau datang ke sini ingin menjengukku atau kau ingin menziarah atau ingin mencabut nyawaku? Wahai Nabi Daud alaihissalam, aku datang di sini bukan untuk mencabut nyawamu, tapi aku datang ke sini, datang kemari, aku memberikan informasi bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa muridmu masih ada sampai sekarang. Nabi Daud bertanya, kenapa? Ketika itu di hari ke-10 setelah usai di majlis taklim, muridmu keluar dan aku sudah menunggunya di depan pintu. Kemudian ketika aku sedikit lagi akan mencabut nyawanya, dan ketika itu muridmu meronggok koceknya, mengambil uang 6 dirham, terus memberikan 6 dirham itu kepada seorang fakir miskin yang sangat membutuhkan uang tersebut. Dan ketika itu aku ingin, sudah dekat hampir lagi aku menyentuh, mencabut nyawanya. Dan ketika itu aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh naik langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat maut, apakah engkau tahu kenapa aku suruh kembali naik menghadapku? Tidak ya Allah. Apakah engkau melihat pemuda yang engkau ingin mencabut nyawanya, memberikan pengemis tersebut? Iya ya Allah. Apakah engkau tahu apa yang diberikan? 6 dirham ya Allah. Terus apakah engkau tahu apa yang diminta, apa yang dilantunkan setelah pemuda itu memberikan uang 6 dirham tersebut? Pengemis fakir miskin itu berdoa kepada aku, Allahumma aqdir amruhu, ya Allah panjangkan umur pemuda tersebut.
Maka dari itu aku panggil engkau untuk naik ke atas dan ubah dan hapus catatan pemuda itu dan digantikan. Panjangkan umurnya selama 60 tahun. Karena kenapa? Karena itu keajaiban dalam bersedekah, saudaraku. Dan malaikat maut menyampaikan juga, apakah engkau tahu wahai Nabi Daud, lanjutan doa dari fakir miskin tersebut? Fakir miskin tersebut melanjutkan doanya, Allahumma ja'alhu rafiqad Daud fil jannah. Ya Allah, jadikan pemuda itu sahabat sejatinya Nabi Daud di surga kelak. Maka dari itu aku datang ke sini, kata malaikat maut. Aku ingin menyampaikan informasi ataupun informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemuda ini dipanjangkan umurnya selama 60 tahun dan dia akan meninggal di umur 80 tahun. Dan dia adalah teman sejatimu di surga kelak. Ini adalah keajaiban sedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dari cerita ini banyak hikmah yang kita ambil, bahwasanya sedekah adalah dapat merubah hidup kita, bahkan dapat memanjangkan umur kita. Kita tidak tahu kita memberikan sedekah kepada siapa. Memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada anak yatim. Kita tidak tahu apa yang didoakan mereka. Yang pastinya kita tahu mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan doa yang baik untuk kita. Itulah yang dinamakannya rezeki yang berkah, yang bermanfaat kepada orang lain, bukan hanya untuk pada diri kita sendiri. Mungkin banyak kita memiliki harta-harta, tapi jarang sekali kita menginfakkan harta kita kepada orang lain, membagikan harta kita kepada orang lain. Maka kita harus membutuhkan kebiasaan untuk dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Saya mengajak kepada semuanya, mari kita biasakan untuk bersedekah dengan harta kita. Kenapa? Agar harta kita semakin berkah dan semakin membawa keberkahan kepada orang-orang yang banyak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.